Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, hari Jumat mudah-mudahan menjadi hari yang barokah untuk kita semua ya. Hari yang baik dan hari yang tepat untuk kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar tentang perpolitikan kita hari ini agak lucu-lucu menarik juga nih ya, ketika kita melihat Ade Armando mulai berpikir dengan cara yang tidak biasanya dilakukan oleh para buzzer. Jadi Ade Armando sudah keluar dari cara berpikir buzzer sampai dia menyatakan bahwa Ganjar sulit kalahkan Anies. Tentu ada kalimat selanjutnya, itu yang akan kita bahas di video ini. Jadi pertanyaannya, apakah Ade Armando sudah mendapatkan hidayah? Ya, hidayah tentu tidak harus juga dimaknai dalam sudut pandang Islam, karena kata hidayah sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita buka KBBI, hidayah itu artinya petunjuk Tuhan. Nah, apakah dia sudah mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada kebenaran? Kita akan lihat. Dan itu memang disampaikan oleh seorang Ade Armando di YouTube-nya Cokro TV. Tapi seperti biasa, kita nggak perlu buka Cokro TV-nya. Mubazir, ya, kita simak saja dari berita yang sudah mengutip penjelasan dari seorang Ade Armando. Kita lihat kabarnya ya, dari fajar.co.id. Ade Armando bilang, Ganjar sulit kalahkan Anies jika tak segera deklarasi. Ini bahkan sempat juga nih politikus Golkar ya, kalau tidak salah, Andi Sinulinga memberikan tanggapan yang cukup membuat dia skakmat. Tapi minimal kalau menyimak dari kalimat awal ini saja, sebetulnya kan sudah apa ya, cara kalau yang biasa dilakukan oleh para buzzer itu adalah teknik-teknik post-truth. Jadi sesuatu yang belum menjadi kebenaran atau bisa dianggap katakanlah itu adalah sebuah kepalsuan atau kebohongan, tapi terus-menerus disampaikan, terus-menerus diulang-ulang, di-endorse oleh banyak orang, banyak pihak ke berbagai segmen, maka kemudian gitu, karena seringnya akhirnya orang menangkap kebohongan itu menjadi kebenaran. Dianggaplah sebagai kebenaran. Nah, itu yang terjadi di dekade kemarin gitu. Dan ini yang harus kita rubah ke depan. Jadi teknik-teknik post-truth itu adalah teknik-teknik jahat. Ya, terutama dalam konteks politik yang dilakukan oleh para buzzer selama ini. Ya, kita lihat misalkan bagaimana angka-angka yang bermunculan terus-menerus disebutkan sebagai pemenangnya gitu. Padahal sebaliknya gitu. Dibalik-balikan aja terus gitu. Dalam kondisi apapun mereka terus membalikan. Dalam kondisi apapun para buzzer terus memihak pemerintah. Ya karena memang dibayar oleh pemerintah. Kan itu sebuah fakta. Ya, sudah tidak bisa lagi dipungkiri. Dana dari APBN memang sudah muncul, sudah keluar untuk mereka. Dan kali ini tentu berganti. Saya kira bukan lagi dari pemerintah didanainya para buzzer ini. Tapi oleh siapa? Ya oleh siapa lagi kalau bukan kaki tangan oligarki. Nah, cara yang mereka lakukan akan selalu terus-menerus menekankan bahwa Ganjar di atas Anies. Ganjar di atas Prabowo. Itu yang akan terus mereka sokong dengan berbagai survei-survei yang muncul. Ya. Dan kita lihat begitu ya. Kita sudah baca dari tahun kemarin. Sejak minimal lah kalau kita lihat sejak ada Ganjaris. Ganjaris itu relawannya Ganjar yang terdiri dari para buzzer. Semua ngumpul lengkap ada di sana. Ya, Rudy S. Kamri, Ade Armando, Abu Janda, siapa lagi? Denny Siregar. Dan siapa yang mengaku dokter itu? Nah, itu kan terus-menerus mereka menggaungkan bahwa Ganjar yang terbaik, Ganjar yang terhebat, Ganjar yang paling merakyat, Ganjar yang paling unggul. Itu tugas mereka. Walaupun faktanya sebaliknya.
Provinsi Jawa Tengah masuk kategori provinsi miskin, kan gitu. Bahkan ada satu wilayah yang sampai hari ini belum dapat air bersih. Itu disampaikan oleh siapa? Oleh Puan Maharani. Nah, jadi saya kira ketika Ade Armando bilang Ganjar sulit kalahkan Anies jika tak segera deklarasi, maka dia berbicara berdasarkan akal sehat. Nah, ini yang biasanya tidak dilakukan oleh para buzzer. Ada apa dengan Ade Armando? Apakah dia sudah ditendang dari kelompok buzzernya sehingga sudahlah, saya gunakan akal sehat saja sekarang? Ataukah ini lagi-lagi taktik dari mereka? Kita tentu harus berhati-hati. Jadi kalau apakah benar dia dapat tidak ya, tentu itu adalah sebuah pertanyaan. Kalau jawabannya iya, tentu kita bersyukur gitu. Tapi kalau tidak, kita antisipasi. Nah, kurang lebih begitulah ya penyikapan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Nah, kita lihat detailnya. Rabu 7 Desember kemarin ya. Dosen FISIP UI Ade Armando mengemukakan kemungkinan bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan menang jika pendeklarasian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlambat. Padahal ingat loh, Ganjaris itu yang pertama kali mendeklarasikan Ganjar, dan itu sudah setahun yang lalu. Jauh lebih awal dibandingkan Anies Baswedan. Atau yang dimaksud partai mungkin ya. Tapi kan kalau bicara Anies Baswedan, dan sampai sekarang pun belum resmi. Baru oleh Nasdem. Masih jauh dari 20%. Kan begitu kalau bicara resmi-resmian lah gitu. Tapi tentu kita melihat ada indikator yang kuat, ada indikasi yang jelas gitu. Bagaimana ketiga partai ini, Demokrat, Nasdem dan PKS terus semakin solid ya. Makin mendekati hari H untuk pendeklarasian secara resminya, tapi Ganjar masih terganjal. Ganjar masih terganjal. Tentu oleh PDIP. Karena kita tahu PDIP berharap Puan Maharani yang menjadi capres. Dan saya pun mendukung PDIP untuk mencapreskan Puan Maharani. Puan lebih memiliki darah PDIP dibandingkan Ganjar. Terahnya jelas, kan begitu. Nah sekarang Ganjar kan meskipun kemarin konon katanya oleh beberapa survei yang terindikasi pesanan juga saya kira ya, terus diunggulkan di atas, akhirnya kan lembaga-lembaga survei berpikir ulang barangkali kalau saya terus menafikan fakta data di lapangan kan hancur juga kredibilitasnya gitu. Akhirnya kan mulailah muncul Anies terus mengejar, bahkan di beberapa survei Anies sudah yang tertinggi. Nah ini yang menjadi sulit untuk terus-menerus dilakukan dengan teknik post-truth itu. Menurutnya untuk mengejar Anies, Ganjar harus segera deklarasi paling lambat bulan Januari. Oleh siapa? Pertanyaannya kan itu. Kalau dipaksakan ya barangkali oleh KIB misalkan. KIB saja masih rentan kok. Mereka masih tarik menarik kok. Golkar masih ingin Erlangga yang jadi capres. Kalau lebih lambat dari itu Ganjar mungkin kehilangan momentum. Kalau terlambat Anies akan melaju dengan semakin cepat sampai pada titik yang tak bisa lagi dikejar. Nah ini logik, ini baru kalau dibilang logika Ade Armando tuh ini logikanya yang sehat kali ini. Oke. Dia juga membeberkan hasil survei dari berbagai lembaga survei yang terkemuka. Kata dia Ganjar selalu di atas Anies. Di posisi kedua ada persaingan ketat antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Anies. Namun survei terbaru dari indikator politik yang dipimpin Burhanuddin Muhtadi menunjukkan tren yang penting buat ketiga capres itu. Dukungan terhadap Anies meningkat dalam 2 bulan terakhir, sementara Ganjar dan Prabowo trennya cenderung menurun. Kalau sahabat SJ Channel masih ingat, dalam bahkan 4, 5, 6 bulan yang lalu saya sudah menyampaikan ini ya, bahwa tren Anies naik, Ganjar Prabowo turun. Nah ini baru terbaca 2 bulan oleh Ade Armando. Prabowo yang menurutnya selama 6 bulan terakhir di posisi kedua sekarang sudah drop ke posisi ketiga. Selisih dukungan terhadap Ganjar dan Anies pun semakin menipis. Nah ini
Ini yang penting dibaca itu kan trennya gitu, bukan positioning 1, 2, 3-nya. Ganjar memperoleh 33,9% suara. Artinya dia masih menempati posisi tertinggi. Namun sekarang dia hanya unggul tipis dari Anies yang memperoleh 32,2% suara. Selisihnya hanya berapa ya? 1, Prabowo Subianto di urutan ketiga dengan 23,9%. Suara berjarak cukup lebar dengan kedua pesaingnya. Lebih lanjut, kata pegiat media sosial ini, selisih suara Ganjar dengan Anies sekarang hanya 1,7%. Sangat tipis. Padahal 2 bulan lalu jarak keduanya melampaui 10%. Hal itu, kata Ade, terjadi karena dibanding 2 bulan sebelumnya Anies mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 6%. Di sisi lain, Ganjar sedikit melemah sekitar 2% dan Prabowo menurun cukup tajam sekitar 5%. Memang sulit. Pak Ganjar itu mempertahankan pencitraan itu sulit. Karena data dan fakta kemudian mengiringi informasi kepada rakyat. Kan begitu. Kalau pencitraannya sama dengan data dan fakta, saya kira itu akan menguatkan. Tapi kalau pencitraannya berbalik 180 derajat, ya itu yang melemahkan. Data ini membuat gembira para pendukung Anies dan merupakan peringatan serius bagi kubu Ganjar. Jangan-jangan mau nyebrang juga ke kubu Anies ya. Kenaikan dukungan terhadap Anies sebesar 6% adalah peningkatan yang sangat signifikan. Kalau survei dilakukan pada Januari, saya tidak akan heran kalau suara Anies sudah melampaui Ganjar. Nah, logik lagi ini. Nah, kita lihat ya, ada pendapat dari mantan politisi Partai Golkar Andi Sinulinga menyindir relawan Ganjar yang jauh hari sudah deklarasi sebelum Anies. Ini saya sampaikan juga tadi di awal ya. Andi Sinulinga mengatakan relawan Ganjar telah lama keliling daerah mempromosikan Ganjar. Begitupun dengan Ganjar. Ya kita tahu ya, banyak keliling kemana-mana. Bahkan kemarin konon katanya ketika ada bencana di Pati ya, longsor banjir, bukannya datang ke lokasi malah datang ke Jakarta. Ganjar itu ya. Konon katanya begitu. Sepertinya benar apa yang dikatakan Bu Janda bis dipukuli konslet. Bukannya yang deklarasi jauh-jauh hari itu adalah para pendukung Ganjar. Relawan Ganjarisnya juga keliling-keliling daerah promosiin Ganjar dengan acara panggung yang mewah, bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako, bagi-bagi sarung, bagi-bagi amplop. Yang itu tidak ada di kegiatan-kegiatan Anies Rashid Baswedan. Nah, itulah yang terjadi sehingga kita kemudian bertanya-tanya gitu kan, apa yang ada di pikiran seorang Ade Armando hari ini? Apakah dia sudah mulai mengedepankan pertimbangan bahwa saya ini seorang dosen UI nih, saya punya nama baik nih di UI. Kalau saya terus-terusan melakukan tindakan-tindakan yang post-truth, saya kira ini akan menjadi bumerang buat masa depan karir saya ke depan. Kayaknya saya harus mulai menggunakan akal sehat deh. Nah, barangkali itu yang ada di pikiran Ade Armando. Dengan tetap dia tidak menunjukkan proses menyeberangnya gitu dari kubu Ganjar. Dia tetap ada di kubu Ganjar, tapi dia menjadi lebih rasional. Nah, itu yang tidak ada di para buzzer yang lain. Mereka tidak lagi mempertimbangkan rasionalitas. Mereka hanya mempertimbangkan mana yang pesanan, itu yang dilakukan. Kan begitu ya. Pak Anies insya Allah 2024 Presiden. Amin. Zain Gigi. Encep tetap semangat untuk akal sehat, infokan kebenaran. Insya Allah. Deddy Suryadi, buzzer pun sudah kewalahan jegal Anies. Bahkan proses pencegalan yang dilakukan ini tentu sudah bukan hanya dilakukan buzzer, tapi ada invisible hand. Kita ingat ya, di beberapa daerah izin Anies itu dicabut, izin kegiatan Anies Baswedan. Bahkan ada beberapa yang lokasinya dipindah. Ini apa-apaan ini? Orang mau silaturahmi gitu ya, silaturahim kebangsaan. Bukan kampanye. Anies belum jadi capres. Narasi buzzer mana ada yang membawa manfaat, tapi adu domba antara anak bangsa. Yang penting bagi mereka bayaran. Jeffrey Cheng Ing yang sudah sesat sulit dapat hidayah. Enggak juga saya kira ya. Banyak yang sudah sangat sesat
dapat hidayah. Hidayah itu kan wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa saja. Semoga kalaupun benar gitu Ade Armando benar dapat hidayah, semoga yang lain menyusul dapat hidayah juga gitu. Meskipun kita tetap harus juga mewaspadai. Kita juga jangan begitu gampang percaya saja dengan orang-orang yang punya track record seperti itu. Kan begitu saja mudahnya ya. Saya sih nggak percaya Ade Armando dapat hidayah, Sutomo Harif. Sulit dapat hidayah walaupun unta masuk lubang jarum. Assalamualaikum Bang Esti. Waalaikumsalam dakwah Islam. Armando dibalik mengakui Anies bisa mengalahkan Anies itu strategi. Semoga-moga oke, gitu ya. Hadir menyimak Pak Saiful Zaman dari Lamongan. Terima kasih. Ku tetap dukung Anies demi Indonesia yang lebih baik. Budi Hartono, awas Ade sedang berkamuflase, tidak perlu ditanggapi serius. Ya, kita memang tidak menanggapi terlalu serius, tapi ini adalah sebuah kabar yang perlu saya share kepada sahabat semua. Sahabat perlu share lagi ke teman-teman yang lain untuk melihat bagaimana dinamika politik ini sudah perubahan signifikan. Kepercayaan rakyat terhadap Anies Baswedan yang terus meningkat ini sudah dibaca oleh para buzzer gitu. Dan tentu ini juga sebagai upaya strategi kita, apa yang akan mereka lakukan ke depan untuk kita antisipasi. Kalau si Ade dapat hidayah mukanya bercahaya dikit, nggak bakal segelap dan sekumuh sekarang. Hemi ini ada-ada saja. Nasru minallah wafatkan qarib. Oke. Nanti ngeprank dia Mas. Iya ya, ada raja prank, ada pengikutnya ngeprank juga katanya begitu. Ada masih oleng pasca digebukin pendemo tempo hari. Oh begitu ya, Jumat barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sahabat semua. Ini terima kasih ya. Hari Jumat tentu kita harus bersiap-siap Jumatan. Dan saya kira kabar ini kabar menarik. Buzzer sudah kewalahan dan sudah mulai mengakui 1-2 orang bisa jadi loncat perahu ya, pindah cari perahu yang lain. Tapi yang pasti adalah kita tetap konsisten, kita tetap memperjuangkan Indonesia menjadi jauh lebih baik yang syariatnya itu kita pilih melalui Anies Rashid Baswedan. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.